Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Graciela Kristenu NIM 68 2021 02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai progress report tugas kelompok kami, yaitu kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai PT Indomarko Prismatama atau Indomaret, berlokasi di Jalan Pantai Indah Kapuk, Boulevard nomor 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14470. PT Indomarko Prismatama atau Indomaret merupakan jaringan retail waralaba. Profil Indomaret. PT Indomarko Prismatama atau Indomaret didirikan pada tahun 1988 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Namun berjalannya waktu, Indomaret terus memperbanyak gerainya. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas daerah penjualan kurang dari 200. Toko pertama dengan nama Indomaret dibuka di Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 1988, dikelola oleh PT Indomarko. Pada tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan Juni tahun 2021, jumlah gerai sebanyak 18.939 gerai. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Indomaret tersebut merata di Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Moto perusahaan adalah mudah dan hemat. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Yang pertama ada branch manager, di bawahnya deputy branch manager, di bawahnya terbagi menjadi location manager, development manager, personal dan general affairs manager, EDP dan DIC manager, accounting dan tax regular manager, finance manager, distribution center manager, finance regular, area dan area manager. Di bawah area manager terdapat supervisor, di bawahnya clerk, dan di bawahnya lagi official. Selanjutnya saya akan membahas mengenai use case diagram PT Indomaret. Di sini saya mempunyai 3 aktor, yaitu customer, kasir, dan kurir. Di sini customer mempunyai hak, yaitu lihat produk. Perkenalkan, nama saya Theophany Lelem dengan NIM 682020.092. Saat ini akan saya lanjutkan dengan menjelaskan activity diagram dari PT Indomarko atau Indomaret. Yang pertama ada activity diagram dari customer. Customer akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya sistem akan menampilkan kategori barang atau produk yang tersedia saat itu di Indomaret. Lalu customer akan memilih barang yang ingin dibeli. Lalu setelah customer menyelesaikan untuk memilih barang apa yang ingin dibeli, customer akan melakukan pembayaran dengan mengklik pada menu pembayaran. Lalu sistem akan menampilkan form pembayaran dan customer akan mengisi form pembayaran sekaligus diakhiri dengan konfirmasi. Lalu sistem akan memproses pembayaran dan selanjutnya pembayaran berhasil lalu selesai. Yang kedua, dari kasir, di sini activity yang kasir lakukan adalah untuk memprint laporan keuangan selama beberapa waktu. Yang pertama, kasir akan login, lalu sistem akan menampilkan menu utama, lalu kasir akan memilih manajemen laporan. Pada menu manajemen laporan, lalu sistem akan menampilkan halaman laporan.
Selanjutnya, kasir akan memilih waktu transaksi, kapan yang ingin dicetak. Lalu kasir akan memilih cetak, dan sistem akan menampilkan laporan penjualan. Selanjutnya, kasir akan memilih cetak laporan, dan sistem akan menampilkan cetak print laporan. Selanjutnya, kasir akan print, lalu selesai. Dan yang terakhir adalah activity diagram dari kurir. Yang pertama, kurir akan login, lalu sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya, kurir akan memilih pada menu orderan, dan sistem akan menampilkan waiting list orderan. Selanjutnya, kurir akan memilih orderan apa yang dapat diantar yang tersedia saat itu, dan sistem akan mengonfirmasi kepada kurir. Selanjutnya, kurir akan menuju alamat customer. Selesai, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Mambrasar, NIM 682020-074 dari kelompok 7 kelas analisis dan desain sistem A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari kasus kelompok kami yaitu PT Indomarko Prismatama atau yang biasa kita kenal dengan Indomaret. Pada kasus ini kami lebih menspesifikkan pada sistem penjualan dari Indomaret begitu. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu kelas diagram dan gunanya untuk apa. Kelas diagram sendiri merupakan visual system atau jalur database di mana nantinya akan menjadi sistem pemrograman gitu. Jadi alurnya akan seperti apa di dalam sebuah sistem akan dijelaskan di dalam kelas diagram ini. Baik, yang pertama di sini kita sudah memiliki beberapa entitas. Yang pertama, kita memiliki entitas login. Apa gunanya entitas ini? Entitas ini agar dia bisa membagi-bagi, kita dapat masuk ke halaman sistem sebagai apa. Misalkan di sini pada use case sebelumnya, teman-teman sudah melihat ada 3 aktor yang berperan di dalam use case tersebut ya. Nah, di sini juga sama, kita menggunakan maksudnya menggunakan 3 aktor. Yang pertama di sini customer. Nah, jadi misalkan dari menu login ini customer memasukkan username dan password, dia akan masuk dalam sistem sebagai customer sehingga dia bisa melakukan pembelian. Nah, karena itu dari entitas login ini dia akan sistem akan mendapatkan username dan password. Get username, get password gitu. Setelah itu kita berpindah ke entitas selanjutnya yaitu entitas customer. Nah, di entitas customer ini seperti biasa kalau kita selayaknya customer di contohnya e-commerce ya, beberapa e-commerce yang ada, kita kalau masuk login pasti membutuhkan beberapa persyaratan seguna melengkapi data diri kita begitu. Nah, sama di sini juga memerlukan ID pelanggan, password, nama, alamat, nomor telepon, lalu ada email. Nah, apa yang bisa customer lakukan dalam sistem ini? Pastinya sebagai customer dia dapat memilih barang atau produk gitu. Misalkan dia produk A, produk B, produk C dia ingin memilih, silakan gitu, bebas gitu. Dan pastinya satu akun hanya untuk satu customer. Ya, di dalam setiap login di laman-laman situs web ya, sistem manapun pastinya satu data diri hanya boleh untuk satu customer gitu. Jadi tidak untuk langsung misalkan 3 orang satu data diri itu tidak ya. Jadi hanya satu customer, satu data diri, dan dia hanya bisa melakukan pemilihan barang lalu melakukan transaksi gitu. Karena dia berada di dalam sistem Indomaret. Jadi dia bisa membeli lalu melakukan transaksi. Dari customer, dia berhubungan dengan entitas produk. Nah, kenapa berhubungan dengan entitas produk? Kembali lagi, ini adalah sistem penjualan gitu. Di mana customer memilih barang gitu. Jadi pastinya dia harus mempunyai entitas produk, daftar nama produk, harga, ya jenis barang, ya seperti itu misalkan. Di entitas produk ini dia bisa apa? Pastinya dia bisa melakukan update, hapus, dan edit. Ya, kenapa dia bisa melakukan ketiga ini? Karena
barang itu ada masanya. Setiap tahun ada inovasi baru, ada perubahan, ada barang yang nggak diproduksi. Nah, sehingga dia dapat melakukan updatean terbaru dari produk, misal produk A, lalu dia bisa menghapus produk A yang lama gitu. Lalu dia bisa merubah, misalkan produk B dengan harga baru, dia bisa melakukan edit pada produk B gitu. Nah, dari customer menuju produk seperti yang tadi juga saya bilang, satu data diri satu customer, jadi multiplicity-nya ya, dia hanya bisa one more. Satu customer dapat melakukan maksudnya satu customer exactly one, bisa melakukan one more gitu, memilih beberapa barang. Jadi misalkan customer A memilih barang A, B, C, D, dan D ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari satu. Lalu dari customer sudah memilih barang, dia akan melakukan transaksi. Nah, di entitas transaksi seperti biasa, pastinya akan ada ID transaksi ya. Kalau di e-commerce, di mana-mana, teman-teman pasti punya nomor sendiri di setiap transaksinya. Nah, itu gunanya untuk membedakan transaksi teman-teman nantinya. Lalu ada tanggal, ada kode barang, misalkan barang A, barang B, ya, tanggal transaksinya dari customer ini tanggal sekian-sekian, gitu. Nama barang, harga, lalu jumlah barang, total harga pastinya, di mana customer dapat melihat berapa banyak uang yang harus dia keluarkan nantinya. Sehingga dapat dilakukan melalui entitas ini, gitu, dari customer menuju entitas transaksi. Kembali lagi, satu customer hanya satu dapat melakukan beberapa transaksi. Kenapa beberapa transaksi? Karena tidak menutup kemungkinan misalkan saya sebagai customer melakukan 2 transaksi. Misalkan saya sudah melakukan pembelian pertama minuman dingin, lalu pada pembelian kedua saya ingin membeli makanan ringan. Nah, berarti bisa saja saya melakukan beberapa transaksi sekaligus begitu dalam satu hari. Di entitas transaksi ini dia memiliki kegiatan bisa melakukan inputan transaksi, lalu dia bisa menghapus transaksi dari customer gitu. Lalu dari entitas produk memiliki generalisasi, jadi dia memiliki hubungan ya dengan transaksi. Lalu pada aktor yang kedua kita memiliki kasir, entitas kasir. Kalau di use case aktor, kalau di sini ada entitas kasir, di mana kasir ini juga berfungsi bisa sebagai admin nantinya. Di kasir ini dia bisa login ya, seperti tadi saya bilang, gunanya login untuk membedakan kita masuk ke dalam sistem sebagai siapa gitu. Di dalam entitas kasir dia bisa melakukan inputan dari transaksi dari customer A, lalu dia menginput pesanan tersebut ya. Yang kedua, dia bisa melihat transaksi yang terjadi dalam sistem. Misalkan customer A, customer C, customer D melakukan transaksi, dia bisa melihat gitu alurnya seperti apa, sudah sampai di mana. Dia bisa melihat di dalam sistem itu seperti apa gitu. Lalu ada mencetak pesan. Artinya dia bisa mempunyai bukti gitu kalau misalkan customer A mempunyai pesanan ini begini gitu. Lalu yang terakhir ada entitas kurir. Karena ini sistemnya berbasis online ya, sistem penjualan secara online, pastinya kita membutuhkan kurir untuk mengantar barang. Terlebih di masa pandemi ini banyak orang memilih untuk belanja dari rumah. Nah, kurir ini seperti tadi juga dia dapat melakukan login ke dalam laman sebagai kurir pastinya dengan ada ID, nama, nomor telepon, lalu dia bisa melihat income, uang yang masuk, ongkir yang dia dapat berapa dari sistem. Apa yang dia bisa lakukan dalam sistem? Pastinya dia bisa mengubah dan menghapus. Kenapa dia bisa mengubah dan menghapus? Misalkan dia lagi mengantar barang A, sudah diantar, dia bisa mengubah tanda bahwa barang telah sampai, barang masih dalam perjalanan, kurang lebih seperti itu.
Lalu menghapus, misalkan ada transaksi, bukan, ada pesanan yang di cancel, dia bisa menghapus gitu dari ini, misalkan dia berhalangan, langsung dia bisa, oke, saya hapus deh, cancel. Atau misalkan ada transaksi yang bermasalah, oke, bisa dihapus begitu. Baik, itu sekian presentasi dari saya tentang kelas diagram dari studi kasus kelompok kami, yaitu PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.